Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal muslimun wal mu'minun, inni usikum bi nafsi bi taqwallah faqad faza fawzan 'azima. Kama amara Allah ta'ala fil kitabil aziz. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'du. Kaum muslimin azani Allah wa iyyakum, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Pada hari Jumat ini Allah Ta'ala masih memberikan hidayah kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan hidayah kepada kita untuk berkumpul di rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pada waktu zuhur ini, di hari yang mulia ini, hari Jumat, hari yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidul ayyam, penghulunya hari dalam sepekan adalah hari Jumat. Diwajibkan seorang yang beriman kepada Allah, orang laki-laki yang beriman kepada Allah di waktu zuhur ini untuk berkumpul melaksanakan ubudiyahnya, ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki kita hidayah kaum muslim dan taufik. Kemudian Allah kasih juga nikmat kepada kita, nikmat kesehatan. Nikmat kesehatan, kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Lihatlah saudara-saudara kita, sebagian mereka ada yang sakit, sebagian mereka ada yang berada di rumah sakit. Tidak Allah kasih kesehatan. Walhamdulillah, nikmat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih kepada kita kaum muslimin. Kalaulah tanpa dua nikmat ini, tidak akan tak mampu kita datang di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Lihatlah saudara-saudara kita sekarang, di KTP-nya masih Islam, di KTP-nya dia mengaku seorang muslim, tapi lihatlah banyak mereka di antara kita kaum muslimin lalai dalam sholat Jumat ini. Berkumpulnya kita di rumahnya Allah sebelum khatib naik mimbar, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu bersyukur kita kepada Allah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kita tingkatkan syukur itu dengan takwa kepada Allah. Kita tingkatkan takwa kita kepada Allah. Adalah nasihat khatib Jumat demi Jumat, hari demi hari. Sering khatib mengatakan, inni usikum bi nafsi bi taqwallah. Khatib mewasiatkan diri khatib sendiri, kita semuanya senantiasa kita bertakwa kepada Allah. Para ulama mengatakan khairus subul fid dunya fahuwa taqwallah. Jalan yang terbaik dalam hidup ini menggapai kesuksesan, kebahagiaan adalah bitakwa, dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengamalkan Islam, agama yang luhur yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan dalam kehidupan kita. Mengamalkan kaum muslimin, orang-orang sungguh yang mengamalkan Islam dalam hidupnya, Allah jamin dia akan sukses di dunia ini. Allah jamin dia akan bahagia di dunia ini. Allah katakan dalam surah An-Nahl ayat 97, Man amila salihan, siapa saja yang beramal soleh, min zakarin, dari laki-laki, wal unsa, dan perempuan, wa huwa mu'min, dan dia beriman kepada Allah. Ingat kaum muslimin, beramal soleh
dan beriman kepada Allah dengan akidah yang benar, akidah yang lurus. Apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan selanjutnya? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Sungguh kami akan hidupkan di dunia ini dalam kehidupan baik, dalam kehidupan yang penuh ketenangan, kebahagiaan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, seseorang siapapun orangnya pasti pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah seorang muslim tak kala dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala apapun bentuk musibah dalam hidupnya, apakah dia akan hilang kebahagiaannya? Tidak, kaum muslim. Seorang muslim apapun musibah yang menimpa dirinya, dia akan tetap tersenyum dalam hidup ini. Karena apa? Dia menyandarkan musibah yang saya alami sekarang tak terlepas dari ketentuan, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Berbicara kita tentang musibah, penjelasan para ulama adalah musibah adalah asyai'un ma yaqrahu bi nafsi. Sesuatu yang tidak diinginkan dalam hidup, dalam diri, di luar rencana kita. Sesuatu yang kita benci terjadi. Meninggalnya orang-orang yang kita cintai, sakitnya kita tak kunjung sembuh. Tak kala kita sedih, bersedih kita. Ini adalah musibah. Tetapi kaum muslimin yang dimuliakan Allah Ta'ala, sekali lagi, seseorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia menyandarkan apapun musibah yang menimpa dirinya tidak terlepas dari qadratillah, takdir yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki pada dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hadid, kaum muslimin, "Wa ma asabakum musibah fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha." Apapun musibah yang menimpa dirimu, apapun itu, kecuali seluruhnya telah Allah tulis, telah Allah takdirkan sebelum engkau dilahirkan, sebelum engkau hadir di permukaan bumi ini. Kaum muslimin, kita diikat oleh sebuah keimanan. Tidaklah rukun iman kita yang keenam percaya kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala, manis maupun pahit, buruk maupun baik. Terkadang kaum muslimin, banyak ketika ketentuan Allah baik, dia happy. Tapi suatu saat lihatlah, ketentuan Allah itu akan berputar, akan terjadi sesuatu yang tidak dia inginkan. Akan terjadi sesuatu yang tidak dia inginkan. Pertanyaannya, apakah kita siap beriman kepada ketentuan Allah tersebut? Banyak kaum muslimin yang beriman kepada Allah, dia mengaku saya seorang muslim, tak kalah musibah demi musibah, sakit demi sakit menimpa dirinya, galau, sedih, ya malah frustasi akan musibah yang menimpa dirinya. Kaum muslimin, ini bertentangan dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rukun iman kita yang keenam. Nabi SAW menasihati kita akan memberikan ketenangan dalam hidup kita, kaum muslimin. Bagi orang-orang hari ini diuji oleh Allah, bagi orang-orang hari ini yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, baik sakitnya orang-orang yang kita cintai, baik kurangnya harta kita, baik itu ujian jabatan, baik itu ujian kesehatan kita. Apa kata Nabi SAW? La tu'minu, tak sempurna iman kalian, hatta tu'mina, sampai engkau benar-benar beriman fi qadarillah, terhadap seluruh ketentuan Allah, terhadap seluruh ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hidup ini sekali lagi pasti kita akan diuji oleh Allah. Pasti itu. Mungkin hari ini kita bisa tersenyum melihat atau mendengar saudara kita sakit, atau saudara kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingatlah suatu saat nanti yang diuji itu kita kaum muslimin. Ingatlah tabiat hidup yang Allah ceritakan, yang Allah katakan dalam surah Al-Ankabut, Alif Lam Mim, ahasiban nas
ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka dia mengaku-ngaku beriman sampai datang cobaan kepada dirinya? Benar nggak keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala? Benar nggak keimanannya kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala? Pasti kita diuji oleh Allah kaum muslimin. Maka dari itu, sekali lagi, apapun musibah yang menimpa diri kita, sesuatu yang terjadi tidak sesuai dengan rencana kita, ingatlah, apapun musibah yang menimpa diri kita tak terlepas dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Inilah keimanan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, menasihati kita, mengajarkan kita kepada keberanian dalam hidup tentang ketentuan Allah Subhanahu wa taala. An Ibn Abbas radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya riwayat Tirmidzi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati anak muda Abdullah bin Abbas, mengajarkan keberanian untuk percaya kepada Allah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi kaum muslimin? Lawid ummah ijtaman ayyunfa'uka la yanfa'uka illa ma kataballahu lak. Andai seluruh umat ini, orang-orang hebat termasuk jin, berkumpul mereka untuk memberikan manfaat kepadamu, untuk menyembuhkanmu, untuk menghilangkan kegalauan atau musibah yang menimpa dirimu, la yanfa'uka, takkan bisa, illa ma kataballahu lak, kecuali seluruhnya telah Allah gariskan dalam hidupmu. Begitu juga, law ijtama'u ayadurruka, andai seluruh umat ini berkumpul memberikan mudarat kepadamu, la yadurruka, takkan bisa memberikan mudarat kepadamu, illa ma kataballahu alaik, kecuali seluruhnya telah Allah gariskan dalam hidupmu. Kaum muslimin, tentu di dalam hal ini para ulama menjelaskan ketentuan Allah terjadi kita imani tak kala kita berikhtiar yang terbaik, berusaha yang terbaik. Ketika telah terjadi kita yakini ini ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jika hari ini kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuknya. Sekali lagi, sakitnya orang-orang yang kita cintai, apapun bentuknya. Nabi melarang sallallahu alaihi wasallam, perkataan andai dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkataan andai dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la taqulul law, jangan sekali-kali kau mengatakan andai, idza fa'altu kadza lakana kadza wa kadza, andai aku kerjakan ini pasti seperti ini dan seperti itu hasilnya hari ini. Dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakin kun, akan tetapi katakanlah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebuah perkara yang kita benci terjadi dalam hidup kita diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke muslimin, qaddarallah wa ma syaa fa'ala. Zikir qaddarallah wa ma syaa fa'ala. Ini apapun bentuknya hari ini yang aku benci ini adalah ketentuan Allah, dan Allah berkehendak apa yang terjadi hari ini untukku. Kaum muslimin, dilarang kita mengatakan andai. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, jikalah seorang muslim mengamalkan keimanan kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala ini, yakni percaya kepada keimanan terhadap ketentuan Allah, manis maupun pahitnya, buruk maupun baiknya, apapun musibah yang menimpa dirinya, yakinilah seorang muslim takkan goyang dalam hidup ini, takkan resah dia, takkan gundah dia, takkan depresi dia. Dia akan tetap percaya. Dia akan selalu berjalan dan berusaha untuk memaksimalkan diri beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, di balik dia berikhtiar yang terbaik. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika hari ini kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu solusi ketika kita ingin keluar dari masalah itu adalah kita dekatkan diri kepada Allah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fattabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdillah alaihi afdalu salatu wassalam. Sekali lagi kaum muslimin, senantiasalah kita bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah. Demi Allah, dengan takwa apapun masalah kita ada solusinya. Dengan takwa kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ramaikan masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Kita barengi hidup ini dengan takwa. Salah satunya dengan salat, hadir ke masjid. Allah Subhanahu wa taala menjadi solusi apapun masalah yang kita hadapi. Demi Allah kaum muslimin, tidaklah pemilik langit dan bumi berfirman, berjanji kepada kita, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi apapun masalahnya. Konsepnya apa kaum muslimin? Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, Jumat ini khatib mengajak diri khatib sendiri, kita semuanya kita tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, hari Jumat ini perbanyaklah kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah perintahkan dalam Al-Quran, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أهلك الكفارة المشركين. اللهم انصر إخواننا بالفلسطين. اللهم انصر إخواننا بالغزة. اللهم احفظهم. اللهم احفظ نساء المسلمين في الغزة وأطفال برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ مسجد الأقصى. اللهم احفظ مسجد الأقصى. اللهم ارزقنا الصلاة قبل الممات في المسجد الأقصى برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.